Bab 816. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu besar untuk memerintahkan orang kuat lainnya dari jurang maut untuk memburu dan membunuhku? Lu Chen tertawa, dan bertanya berulang kali. Ayahku memiliki kemampuan itu. Yanying sangat marah sehingga dia merespons dengan tergesa-gesa. Ternyata ayah yang berkelahi, kupikir kamu bisa melawan dirimu sendiri. Lu Chen tersedak, itu benar, kamu telah mencoba yang terbaik hari ini, tetapi kamu membunuh semua orang yang kamu bawa, dan itu hanya lelucon. Dengan kemampuanmu, bahkan jika kamu mengajak ayahmu berperang, kamu akan berakhir sampai selingkuh dari ayahmu. Kamu. Yanying begitu terkejut hingga dia hampir membalikkan badannya, dan juga tercekik hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nona, pria ini sangat cerewet, jangan bicara dengannya, atau kamu akan menderita. Orang kuat iblis itu menutupi lengannya yang patah, melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata dengan suara rendah, ada binatang buas yang lebih kuat datang, seolah-olah mereka tertarik oleh daging dan darah singa liar. Tempat ini sangat tidak aman, ayo cepatlah berjalan. Tapi anak itu, Yanying menunjuk ke arah Lu Chen, dengan ekspresi marah di wajahnya, dia mengambil risiko bahaya untuk mengejar ke hutan belantara berpasir, dan kehilangan 3 orang, jadi dia membiarkan Lu Qi pergi, dia sangat tidak mau. Dia sangat pintar dan tahu bahwa aku masih memiliki kekuatan bertarung, jadi dia tidak berani main-main. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia, ikutlah denganku secepatnya, jika tidak maka akan terlambat. Petik 2, Lu Qi, suatu hari nanti, kamu akan jatuh ke tanganku. Yanying dengan kesal meninggalkan sepatah kata pun, dan pergi bersama orang kuat iblis itu, apalagi berlari dengan liar, menghilang dalam sekejap. Hentikan, kenapa suatu hari nanti, aku tidak akan pernah kembali setelah aku jatuh ke dalam jurang. Lu Chen tersenyum, dan langsung menuju ke bangkai singa liar itu, haha, panennya bagus. 4 puncak binatang buas tingkat 8 adalah 4 pil binatang tingkat 8 puncak. Pil binatang tingkat tinggi seperti itu berikan kepada Fei Long, setidaknya kamu bisa membantuku menempa pisau panjang yang lebih canggih dari senjata suci. Mengaum, Lu Chen hendak meminum pil binatang itu, tetapi raungan unicorn Xiaoyu terdengar dari telinganya. Berbahaya, ide ini terlintas di benak Lu Chen, dan dia tanpa sadar mengaktifkan Light Walking Step, melangkah mundur 1000 kaki, dan mendarat tepat di sebelah Xiaoyu. Saat berikutnya, di tempat Lu Chen awalnya berada, tanah tiba-tiba naik tinggi, dan roh binatang menjadi sia-sia. Ledakan, tonjolan di tanah tiba-tiba meledak, mengguncang seluruh lapangan. Bayangan hitam besar muncul dari tanah. Itu adalah tupai raksasa yang tingginya beberapa kaki dan panjang 10 kaki. Tupai raksasa itu naik ke tanah dan menatap Lu Chen sekilas. Mata tikus itu seukuran wastafel, matanya suram, dan ada sedikit rasa jengkel di dalamnya, seolah-olah sedikit risih jika dilarikan mangsanya. Namun, tatapan tikus raksasa itu dengan cepat beralih ke Xiaoyu, dan tatapan suram itu langsung menjadi sedikit lebih menakutkan. Mengaum, Xiaoyu membuka mulutnya dan meraung, dan kilin meraung untuk kedua kalinya. Tupai raksasa itu sedikit terkejut, merasa darahnya ditekan, jadi dia tidak berani menatap ke arah Xiaoyu, tetapi mengalihkan pandangannya ke singa liar yang mati, tatapannya menjadi serakah dengan sia-sia. Tikus raksasa itu sepertinya telah lapar selama 100.000 tahun, dan ia membuka mulutnya untuk menggigit bangkai singa liar terlepas dari keberadaan binatang dewa. Cara tikus retak raksasa melahapnya sangat menakutkan. Dan sangat cepat, ia hanya menggigit singa liar besar itu ke dalam mulutnya dan menelannya dalam satu tegukan bahkan tanpa mengunyahnya. Setelah menelan bangkai singa liar, tikus raksasa yang terbelah itu merasa tidak puas, maka ia terus menelan yang kedua, lalu yang ketiga. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, tupai raksasa itu melahap bangkai singa liar yang terakhir, singa. Setelah itu, tupai retakan raksasa tidak berlama-lama, ia hanya bersembunyi di dalam tanah dan menghilang. Rampasan kita, begitu saja, dimakan tikus. Lu Chen melirik ke arah Xiaoyu dan berkata tanpa daya. Bip bip, Xiaoyu mengangguk dengan tergesa-gesa. 4 pil binatang di puncak urutan ke-8. Lu Chen menghela napas, merupakan tragedi kemanusiaan melihat kekayaan berubah menjadi air. Bip bip, Xiaoyu terus mengangguk. Darah binatang buas di puncak langkah ke-8. Lu Chen menghela nafas lagi, jika aku menggunakannya untuk melatih tubuhku,
tubuh fisikku setidaknya akan beberapa kali lebih kuat. Bip bip, Xiao Yu mengangguk lagi. Daging binatang buas yang brutal di puncak urutan ke-8. Lu Chen menatap Xiao Yu dengan wajah pucat, dan berkata, sejauh ini adalah ransum tingkat tertinggimu, tetapi dirusak oleh tikus, tidakkah kamu merasa marah? Bip bip, Xiao Yu masih mengangguk. Kenapa kamu mengangguk sepanjang waktu? Kenapa kamu tidak bergerak sama sekali saat tikus itu memakan makananmu tadi? Lu Chen melihat ke samping ke arah Xiao Yu, dan berkata sambil setengah tersenyum, kamu adalah binatang buas, dan tikus itu takut padamu, mengapa kamu tidak keluar dan mengusir tikus sialan itu? Merayu, Xiao Yu tampak sedih dan menunjuk otot bisep di lengan kanannya, menunjukkan bahwa dia tidak cukup kuat. Lu Chen menepuk kepala Xiao Yu dan tertawa, ayo pergi, ayo naik dan tinggalkan tempat panas sialan ini. Wow, Xiao Yu membungkukkan tubuhnya dan memberi isyarat kepada Lu Chen untuk naik. Hei, kalau begitu aku tidak diterima. Lu Chen berbalik dan menunggangi punggung Xiao Yu, memerintahkan Xiao Yu untuk berlari menuju ujung hutan belantara. Sepanjang jalan, semua binatang buas mencium nafas Xiao Yu dan menyerah satu demi satu, tetapi mereka tidak menemui hambatan apapun. Yang paling penting adalah tidak ada patroli iblis di langit di atas hutan belantara. Jika tidak, Xiao Yu akan mendapat masalah besar jika patroli iblis menemukan Xiao Yu. Prajurit iblis yang berani berpatroli di langit di atas hutan belantara setidaknya harus kuat di alam kesengsaraan surgawi. Jika tidak, mereka tidak akan berani datang ke hutan belantara. Mereka yang kuat di alam kesengsaraan surgawi, yang wilayahnya terlalu tinggi, tidak dapat ditangani oleh Lu Chen. Adapun Yan Ying, ketika dia berlari keluar dari dataran berpasir dan melapor kepada iblis yang kuat, Lu Chen telah meninggalkan jurang maut. Ujung hutan belantara adalah tepi jurang, dan dinding jurang itu lurus hingga 10.000 kaki, dan Anda bisa meninggalkan jurang itu. Benar saja, seperti kata Sadan, hutan belantara itu berbeda dengan tempat lain. Tebing jurangnya tidak mulus, banyak terdapat retakan-retakan besar yang berkelok-kelok dan berkelok-kelok langsung menuju puncak jurang. Lu Chen berpikir bahwa Xiao Yu tidak pandai memanjat, jadi dia berencana mengirim Xiao Yu kembali ke Chaos Orb. Tanpa diduga, Xiao Yu membawanya langsung ke salah satu dari lusinan retakan besar, dan memanjat sepanjang retakan yang berkelok-kelok, dengan cakar yang kuat dan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Xiao Yu mendaki 5.000 kaki, lebih cepat dari Lu Chen. Jika bukan karena ketakutan bahwa iblis kuat di luar hutan belantara akan mengetahui bahwa mereka perlu menggunakan penutup retakan untuk memperlambat kecepatan. Mereka, Xiao Yu mungkin telah mencapai puncak sejak lama. Tetapi pada saat ini, Xiao Yu tiba-tiba berhenti bergerak maju, dan mengeluarkan suara rendah yang mengancam. Lu Chen mendongak dan sedikit tercengang. Ada 100 kaki di atas, di mana celahnya paling besar, tapi sebenarnya ada sarang besar yang terbuat dari batu-batu besar. Seekor burung raksasa sedang berdiri di tepi sarang besar, menatapnya dengan tajam. Elang buas jurang maut, tingkat kuasi 9. Di padang gurun adalah binatang terbang yang paling ganas. Dia juga penguasa dataran pasir dan hutan belantara, dan musuh alami tikus raksasa. Ada banyak retakan besar di tebing jurang, tapi saya memilih retakan dengan binatang terbang tingkat 9. Siapapun akan tercengang. Wajah ini sangat gelap, dan keberuntungannya sangat buruk. Hal yang paling menyusahkan adalah tupai raksasa yang terbelah masih takut pada Xiao Yu, tetapi elang jurang ini tampaknya tidak terlalu takut pada Xiao Yu, dan mata elang itu masih menatap ke arah Xiao Yu. Mengaum, Xiao Yu tiba-tiba mengeluarkan raungan unicorn yang dalam. Suara auman unicorn ini memang tidak nyaring, namun gegaran gelombang suara tersebut masih memiliki kekuatan tertentu, yang membuat pupil Abyssal Eagle menyusut, dan kemudian menjadi sedikit gelisah. Xiao Yu dengan ragu-ragu memanjat, semakin dekat dia, elang neraka menjadi semakin gelisah, dan dia sudah berjalan mengitari tepi sarang dengan kesal. Bagaimanapun, elang buas jurang maut adalah penguasa hutan belantara. Kekuatannya lebih tinggi daripada tikus raksasa, dan konsentrasinya jauh lebih kuat. Xiao Yu memanjat dalam jarak 10 kaki darinya, tetapi ia tetap menolak untuk pergi. Ketika Xiao Yu naik 1 kaki lebih dekat ke sana, jaraknya semakin dekat dan tekanan darahnya semakin kuat, sehingga ia tidak mau melebarkan sayapnya yang besar dan terbang menjauh dari sarangnya. Namun, ia tidak terbang jauh, ia hanya berputar di atas tebing, terbang kembali ke celah besar, dan mendarat di batu besar yang menonjol tidak jauh dari sana, menjaga jarak dari Xiao Yu,
tetapi mata elang itu menatap ke sarangnya, tampaknya harta karun di dalamnya takut dicuri oleh Xiaoyu. Naiklah dengan cepat. Lu Chen memberi instruksi seperti itu kepada Xiaoyu, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Elang buas jurang jauh lebih kuat dari tupai raksasa, dan memiliki ketahanan yang besar terhadap penindasan darah Xiaoyu. Ia tidak terlalu takut pada Xiaoyu, kalau tidak ia pasti sudah terbang keluar dari sarangnya sejak lama. Untungnya, pada akhirnya, elang buas jurang maut berkompromi dan meninggalkan sarangnya untuk memberi jalan bagi Xiaoyu. Jika tidak, itu akan berbahaya. Setelah elang buas jurang maut marah dan melancarkan serangan sembarangan, baik Xiaoyu maupun dia akan tamat. Tanpa diduga, Xiaoyu tidak memanjat, melainkan naik ke sarang elang liar di jurang. Elang buas itu menatap ke seberang. Apakah kamu ingin memprovokasi dia dengan merangkak ke dalam sarangnya? Lu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Merayu, berdiri di tepi sarang besar, Xiaoyu tiba-tiba berdiri tegak, hampir mengusir Lu Chen. Kemudian, Xiaoyu merentangkan kedua lengannya dan membengkokkannya dengan tajam, menonjolkan otot bisep di lengannya dan memamerkan otot-ototnya. Sekali lagi, Lu Chen tidak bisa berkata-kata, tapi dia juga mengerti maksud Xiaoyu, dan hatinya lega, jadi Xiaoyu bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Maksud Xiaoyu adalah hal itu membuat takut elang buas jurang maut. Elang buas jurang mengira ia memiliki kekuatan dan tidak berani menyerangnya. Faktanya memang demikian. Xiaoyu naik ke dalam sarang besar, mata elang buas jurang menjadi marah, namun tidak berbuat apa-apa, hanya menyaksikan sarangnya sendiri diserbu. Sarang elang buas jurang sangat besar, radiusnya setidaknya 10 kaki, dan hanya ada 2 telur raksasa di dalamnya. Salah satunya adalah telur elang dan yang lainnya adalah telur batu. Ketika Lu Chen mendekati telur elang, dia segera merasakan niat membunuh yang kuat melesat ke arahnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Melihat ke belakang, dia melihat elang buas jurang yang dalam menatapnya, dengan mata yang tidak ramah dan penuh niat membunuh. Lu Chen merasa telur elang itu mungkin berguna bagi Beastmaster, tapi itu tidak berguna baginya. Akan lebih baik jika Abyssal Eagle tidak marah, jadi dia berjalan menuju telur batu. Kemudian, niat membunuh menghilang darinya. Selain itu, Xiaoyu tidak tertarik dengan telur elang, tetapi tertarik pada telur batu, dan bahkan mengendus telur batu itu dengan hidungnya, seolah-olah ada sesuatu di dalam telur batu itu. Lu Chen melihat telur batu itu dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kualitas batunya terlihat mirip dengan batu basal, namun lebih keras dari batu basal. Saya tidak tahu jenis batu apa itu. Kamu ingin telur batu ini? Lu Chen mau tidak mau bertanya ketika dia melihat Xiaoyu tidak bisa melepaskan telur batu itu. Bip, bip. Xiaoyu mengangguk. Itu bukan telur asli, itu hanya batu yang bentuknya seperti telur. Lu Chen tersenyum. Wow, apa yang ditanggapi Xiaoyu adalah gumaman, tidak setuju dengan pernyataan Lu Chen. Bukankah itu sebuah batu? Lu Chen terkejut. Bip bip, Xiaoyu mengangguk lagi. Apa yang bukan batu? Lu Chen menyentuh telur batu itu, tidak peduli bagaimana dia menyentuhnya, itu hanyalah sebuah batu tanpa perasaan apapun. Merayu. Xiaoyu bersenandung lagi, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Apakah ada bayi di dalam telur batu? Lu Chen bertanya. Bip bip, Xiaoyu mengangguk dengan cepat. Bukankah itu kaya? Lu Chen sangat gembira, dan segera melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki telur batu itu, ingin melihat harta apa yang tersembunyi di dalam telur batu itu. Tanpa diduga, kekuatan jiwa yang menembus ke dalam tanah tidak dapat menembus ke dalam telur batu, dan kekuatan jiwanya yang kuat ditolak oleh kekuatan misterius dari telur batu tersebut. Walaupun daya tembus kekuatan jiwa sangat kuat, beberapa batu bersifat istimewa, tidak dapat ditembus oleh kekuatan jiwa. Misalnya zirkon hitam, kekuatan jiwa tidak dapat menembus. Namun, telur batu ini berbeda dari batu khusus tersebut karena terdapat semacam kekuatan yang melindunginya dan menolak kekuatan jiwa, daripada tidak dapat ditembus oleh kekuatan jiwa murni. Kekuatan itu bukanlah kekuatan larangan, melainkan kekuatan kehidupan. Apakah telur batu itu hidup? Lu Chen terkejut. Bip bip, kali ini Xiaoyu menganggukkan kepalanya dengan sangat cepat. Kehidupan macam apa ini? Lu Chen bertanya. Merayu. Xiaoyu menunjuk pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, mata Lu Chen membelalak, wajahnya terkejut, sedikit sulit dipercaya. Karena dia mengerti maksud Xiaoyu, dia terkejut. Yang dimaksud Xiaoyu adalah ada unicorn di dalam telur batu. Apakah ini telur unicorn? Setelah beberapa saat,
Lu Chen menjadi bersemangat, menyentuh telur batu seperti harta karun. Ming Yue adalah seorang jenius dalam mengendalikan binatang. Dia memiliki seni bela diri kilin, dia dapat mengendalikan kilin, semakin banyak kilin yang dia miliki, semakin kuat kekuatan tempurnya. Jadilah, Xiao Yu. Katakan padaku, jenis unicorn apa yang dibiakkan dalam telur batu ini? Wow, Xiao Yu mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke batu di sarangnya. Lu Chen segera mengerti. Batu kilin. Lu Chen sangat gembira. Bip bip, Xiao Yu mengangguk dengan tergesa-gesa lagi. Batu telur unicorn, sayang. Berikan pada Ming Yue, dia akan sangat senang. Lu Chen tertawa keras, mengulurkan tangan untuk mengambil telur batu itu. Dengan hati-hati memasukkannya ke dalam chaos bed, dan meletakkannya di bawah pohon roh kuno. Pohon Dewa Roh Kuno memiliki nafas kehidupan yang kuat, yang sangat cocok untuk memberi nutrisi pada telur batu unicorn. Lu Chen pergi dengan telur batu itu, tetapi elang buas jurang tidak menanggapi. Tampaknya elang buas jurang hanya peduli pada telur elang, bukan telur batu. Adapun mengapa ada telur batu unicorn di sarang elang buas jurang, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Jika Xiao Yu tidak merasakan bahwa itu adalah telur dari jenis yang sama, Lu Chen pasti akan mengira itu adalah batu, dan sejak saat itu dia akan merindukan harta karun sebesar ini. Mengambil telur batu unicorn, Xiao Yu terus menggendong Lu Chen di punggungnya, dan dengan cepat memanjat sepanjang celah tebing yang berkelok-kelok. Mendaki sampai ke puncak jurang, dia tidak ditemukan oleh iblis yang kuat. Hanya saja, saat mereka menginjakkan kaki di sarang iblis, yang terlihat adalah sebuah pos penjaga. Itu adalah pos penjagaan klan iblis, seluas radius sekitar 1000 kaki, dan ada menara pengawas yang menjulang tinggi, tingginya ratusan kaki. Pos terdepan adalah garis pertahanan jurang maut. Pertahanannya rata-rata. Hal ini terutama digunakan sebagai peringatan dini untuk mencegah umat manusia menyerang jurang maut. Faktanya, demi situasi keseluruhan, umat manusia tidak menyerang jurang maut. Sejak pos penjagaan didirikan 100.000 tahun yang lalu, tidak ada satupun peringatan yang diberikan, seolah-olah itu palsu. Karena itu, para iblis tidak terlalu memperhatikan sebagian besar pos terdepan. Tidak banyak setan di pos penjagaan, dan basis budidaya mereka tidak tinggi, hampir merupakan keberadaan simbolis. Namun, untuk meninggalkan jurang maut dan memasuki sarang ajaib, seseorang harus mendapatkan izin dari penjaga. Tidak apa-apa untuk berkeliling pos penjagaan secara diam-diam, tetapi mudah untuk diketahui oleh iblis kuat di menara pengawal. Begitu seseorang ditemukan menyelinap keluar, penjaga akan keluar untuk mengejar, yang sangat merepotkan. Lu Chen masih mudah dipakai saat ini, dia mengenakan baju besi iblis, dan dia masih seorang sersan iblis, jadi dia hanya melewati pos penjagaan, mengapa repot-repot. Ketika Lu Chen mendekati pintu masuk pos penjaga, dia dihentikan oleh seorang penjaga dan bertanya, "Dari mana asalmu?" Berasal dari dinding jurang di belantara dataran berpasir, kawasan ini sangat terpencil, dan biasanya tidak ada setan yang datang ke sini, sehingga penjaga di pos jaga lebih waspada terhadap mereka yang datang. Saya seorang pengintai di ketentaraan, dan saya berada di bawah perintah Tuan Yan Tuo untuk pergi keluar untuk melakukan bisnis, dan biarkan saya pergi secepatnya. Lu Chen datang segera setelah dia membuka mulutnya, mengarang cerita tanpa tersipu atau berkedip, sangat canggih. Melihat Lu Chen mengenakan baju besi militer, penjaga itu sedikit mempercayainya, dan kata-katanya menjadi sangat lembut, "Apakah kamu keluar dan bunuh diri?" "Saya mengikuti perintah rahasia Tuan, dan hidup saya tidak akan bergantung pada tangan saya ketika saya melakukan hal-hal rahasia dan penting." Lu Chen merendahkan suaranya. Ketika dia mengatakan ini, penjaga itu mungkin mempercayainya. Karena tidak ada celah dalam perkataan Lu Chen. Tugas utama pramuka adalah memata-matai informasi, dan mereka melakukan pekerjaan rahasia. Tidak memiliki tangan adalah hal yang normal. Tempat ini terpencil, kenapa kamu ingin keluar dari sini? Penjaga itu punya satu pertanyaan terakhir. Karena keterpencilan ini, tidak banyak mata dan telinga. Lu Chen berkata begitu. Penjaga itu tidak memiliki masalah lain, jadi dia membuka pagar di sebelah pos penjaga agar Lu Chen bisa lewat. "Mengapa seseorang datang ke penjaga kita?" "Di menara pengawal, sebuah suara bertanya." Jawab penjaga itu. Mendengar ini, orang-orang di menara pengawal berhenti bertanya dan melihat Lu Chen pergi. Setelah sekitar setengah batang dupa, di bawah jurang, nyala api berkobar terang, dan suara pertempuran sengit keluar, mengejutkan seluruh dunia. Tidak lama kemudian,
seseorang bergegas menuju puncak jurang, disusul oleh ular api bersisik biru. Orang itu adalah Yan Tuo, dan dia belum mengusir ular api bersisik biru itu, tetapi dia menerima sinyal dari putrinya untuk meminta bantuan, jadi dia tidak punya pilihan selain membawa ular api bersisik biru itu ke hutan belantara, dataran berpasir. Melihat putrinya baik-baik saja, Yan Tuo menerima kepercayaan putrinya untuk menangkap seorang pria bernama Lucky di hutan belantara. Ketika dia berhasil menemukan beberapa jejak, dia menemukan bahwa seseorang telah melewati dinding jurang dan berubah menjadi jurang, sehingga dia segera terbang untuk mengejarnya. Temui Tuan. Melihat kemunculan tuannya, semua orang di penjaga memberi hormat satu demi satu. Apakah ada seseorang di luar penjaga? Yan Tuo bertanya sambil berlari. Seorang pengintai melewati penjaga sebelumnya, mengatakan bahwa dia diperintahkan olehmu untuk pergi keluar untuk melakukan bisnis. Kata penjaga itu, bajingan, orang itu berbohong, kamu harus segera mengejarnya dan membawanya kembali. Yan Tuo sangat marah, mematuhi. Di menara pengawal, dua pria kuat segera terbang, mengejar Lu Chen ke arah dia berjalan. Yan Tuo terbang tinggi ke langit, mengembara bersama ular api bersisik biru, mencoba melepaskan diri dari belitan ular api bersisik biru. Pada saat ini, Lu Chen telah menyalakan lampu yubu dan bergegas menuju kota pertahanan sarang setan. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk terbang sejauh 50.000 mil, hampir ke zona netral antara jurang maut dan kota pertahanan, dan pada dasarnya berada di luar jangkauan pengawasan jurang maut. Pada saat ini, Lu Chen memperhatikan ada energi iblis di belakangnya, dan dia tahu bahwa seseorang sedang mengejarnya. Pengunjungnya jelas bukan orang baik. Lu Chen segera mengedarkan energi aslinya, mempercepat langkah ringannya, dan mempercepat penerbangannya. Dalam sekejap mata, ribuan mil telah berlalu dalam sekejap. Kecepatan penerbangan meningkat, tetapi orang yang mengikutinya tidak menyingkirkannya, dan energi iblis semakin dekat, dan akhirnya dua sosok muncul di belakangnya. Saudara-saudara di depan, tolong pelan-pelan, ada yang ingin saya katakan. Suara terengah-engah terdengar dari belakang. Siapa kamu? Lu Chen bertanya. Kami adalah penjaga pos terdepan. Ada hal penting yang harus kulakukan, dan aku sedang terburu-buru. Aku akan kembali ke pos penjaga untuk menemuimu setelah aku menyelesaikan masalah ini. Kata Lu Chen. Tidak, ada hal penting yang harus kami lakukan sekarang, mohon pelan-pelan dan dengarkan kami. Kata pria itu. Baiklah, aku akan pelan-pelan saja. Lu Chen tidak bisa dibodohi, dia berbicara perlahan, tetapi nyatanya dia mempercepat energi aslinya dan terbang lebih cepat. Kamu, melihat Lu Chen melaju kencang, dua orang di belakang hampir muntah darah karena kemarahan Lu Chen. Ada sesuatu, tolong beritahu aku secepatnya. Lu Chen bertanya sambil tersenyum sambil terbang dengan liar. Kamu tidak melambat, apa yang bisa kukatakan? Seseorang berkata dengan marah. Aku sudah sangat lambat, apa pendapatmu tentang aku? Lu Chen terus bertanya sambil tersenyum. Berhenti, kami tidak akan membuang waktumu. Orang lain berkata dengan nada lembut. Tidak, aku punya kekurangan. Sekali aku terbang, aku tidak bisa berhenti sampai aku terbang ribuan mil. Kata Lu Chen. Kamu, dua orang di belakang hampir muntah darah karena marah. Mereka tahu bahwa Lu Chen sedang berbicara omong kosong, jadi mereka tahu bahwa Lu Chen tidak mempercayai mereka, dan bahkan menebak alasan mereka datang. Yah, kalau aku terbang sejauh 50.000 mil lagi, aku bisa berhenti. Lu Chen tersenyum. Terbang sejauh 50.000 mil lagi, kita akan mencapai kota berbenteng umat manusia. Lalu apa yang akan kita katakan? Seseorang di belakang berkata dengan muram. Akan ada banyak hal yang ingin kukatakan saat itu. Jika tidak ada yang ingin kau katakan, aku pasti akan menyampaikannya. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Hentikan sekarang, atau kami akan bersikap kasar padamu. Seseorang di belakang menjadi tidak sabar, dan bahkan kata-kata ancaman langsung keluar. Saya tidak mengatakan itu, saya tidak bisa berhenti. Lu Chen masih mengatakan itu, dia sudah tahu bahwa kedua iblis itu adalah pengejar, bagaimana dia bisa berhenti dan menangkap mereka. Kalau begitu kami akan membuatmu berhenti. Dua orang di belakang mereka saling mengedipkan mata, dan kemudian mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meningkatkan kecepatan terbang mereka, dan terbang langsung ke Lu Chen dari kiri ke kanan. Lu Chen merasakan energi iblis yang kuat di belakangnya, jadi dia tahu bahwa para pengejar sedang berjuang untuk mempercepat energi mereka yang sebenarnya.
Dia segera mengerahkan seluruh energi aslinya, menaikkan cahaya langkah kekaisaran hingga ekstrim, dan terbang seperti kilat. Mereka bertiga, satu di depan dan dua di belakang, saling mengejar, kecepatan mereka sebanding, dan mereka bahkan terbang sejauh 40.000 mil. Di kejauhan, pos terdepan umat manusia sudah terlihat samar-samar. Dia pergi ke umat manusia, dia mata-mata. Sayang sekali iblis kita memiliki mata-mata dari umat manusia. Kedua iblis di belakang sangat marah, dengan putus asa menghabiskan energi mereka yang sebenarnya, dan tiba-tiba berakselerasi dan terbang dengan liar. Akhirnya, sebelum Lu Chen mencapai pos terdepan umat manusia, dua setan mencegat Lu Chen. Namun mereka dibodohi oleh Lu Chen, karena Lu Chen ingin membunuh mereka, maka ia sengaja membiarkan mereka menyusul. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dengan mudah menghentikan Lu Chen? Di sini, ini bisa dianggap sebagai ruang lingkup keluarga Beiming. Hanya di sini Lu Chen dapat menghadapi kedua pengejar ini dengan tenang. Mengenakan baju besi penjaga, kedua iblis kuat itu datang mengejar dengan putus asa. Pasti ada yang memesannya. Siapa yang menghasutnya? Kemungkinan besar Yan Tuo. Yan Ying masih berusaha bertahan hidup di hutan belantara, tidak mungkin pergi ke jurang maut secepat itu. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan melawan ayahnya. Yan Tuo adalah seorang yang agung, berkuasa, sehingga dia bisa terbang bebas di dataran berpasir dan hutan belantara. Yan Tuo pasti telah menemukan jejaknya sebelum dia terbang ke dalam jurang dan memerintahkan penjaga untuk mengirimkan orang-orang kuat untuk mengejarnya. Adapun mengapa Yan Tuo tidak mengejarnya secara pribadi, Lu Chen tidak tahu dan tidak menyelidikinya. Untunglah Yan Tuo tidak datang, tapi buruknya jika dia datang. Tidak peduli seberapa cepat langkah cahaya kekaisarannya, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari Yang Mulia. Itu sebabnya Lu Chen bertarung dengan para pengejar di jalan, hanya untuk mencegah Yan Tuo mengejarnya secara tiba-tiba dan membuat dirinya tidak bisa mundur. Iblis datang. Alarm berbunyi dari pos terdepan. Ribuan murid Beiming bergegas keluar dari barak, memasuki posisi tempur yang telah ditentukan, dan menunggu serta mengamati situasi di luar garis pertahanan. Jika pelakunya adalah sekelompok kecil prajurit iblis, mereka dapat bertahan atau bertarung untuk menghentikan musuh di sini. Jika pasukan penyerang berasal dari ras iblis, mereka akan segera memberi tahu kota pertahanan dan mundur dengan cepat. Namun, di luar pos terdepan, puluhan mil jauhnya, hanya ada 3 prajurit iblis. Hanya 3 iblis, berani menyerang pos terdepan kami, lelucon macam apa yang kamu buat? Mungkin mereka pengintai, dan pasukan yang lebih besar mungkin berada di belakang. Bukankah pengintai itu menyelinap dalam kegelapan untuk menanyakan situasi militer? Apakah ada pengintai yang begitu terang-terangan? Jika kamu berlari mendekati pos terdepan kami, apakah kamu tidak takut dibunuh oleh kami? Kupikir mereka pengintai, tapi dari cara mereka berbicara, sepertinya mereka punya keluhan yang harus diselesaikan. Ini benar-benar seperti menyelesaikan keluhan. 2 orang mengepung 1 orang, dan seseorang telah menikamnya. Diperkirakan akan segera terjadi perkelahian. Hei, pisau panjang itu memiliki kilatan cahaya biru dan pola beku, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Saya pernah melihatnya, tetapi saya tidak ingat di mana saya melihatnya. Banyak murid Beiming membuka kepala mereka dan menonton, sambil banyak berdiskusi. Pisau panjang dengan pola es biru. Pisau embun beku biru. Tiba-tiba, 2 orang muncul dari kamp militer dan bergegas ke posisi depan, memperhatikan ketiganya setan puluhan mil jauhnya. Kedua orang ini adalah Gao Hai dan Diao San. Mereka telah menunggu Lu Chen di pos depan, dan tidak pernah pergi. Alarm di pos terdepan berbunyi, mereka sedang berlatih, dan mereka tidak repot-repot melakukannya membuang-buang waktu untuk keluar. Lagi pula, mereka tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran di sini. Jika sekelompok kecil iblis datang untuk mengganggu mereka, ribuan murid Beiming akan mampu menghadapinya, dan mereka tidak memerlukannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Jika pasukan iblis datang, kekuatan pos terdepan tidak akan mampu melawan mereka. Mereka harus kembali ke kota berbenteng sebelum mereka dapat melawan pasukan iblis. Namun, ketika mereka mendengar diskusi para murid Beiming di luar, ketika pisau panjang bermotif es biru muncul, mereka berdua langsung terkejut, segera menghentikan usaha mereka, dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sebab, pisau utama Lu Chen adalah pisau Lansuang. Itu benar-benar Blue Frost Knife. Pisau panjang bos. Orang tinggi dan pendek hanya perlu melihatnya,
dan mereka menyadari bahwa pisau panjang di tangan iblis itu adalah pisau utama Lu Chen. Bagaimana pisau Lu Chen bisa jatuh ke tangan iblis? Beiming Haohan tidak tahu kapan dia datang, dan muncul di samping dua orang yang tinggi dan pendek, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mungkinkah Lu Chen meninggal dan pisau panjang itu ditangkap oleh iblis? Beiming Haohan tidak kembali ke kota pertahanan, putranya sedang menunggu Lu Chen, dan dia harus menemani putranya menunggu Lu Chen. Bagaimanapun juga, pos terdepan adalah posisi paling depan, yang sangat berbahaya dan rentan terhadap serangan mendadak dari iblis. Dia tidak khawatir putranya tinggal di sini. Bos adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia. Dia tidak terkalahkan di level yang sama. Dia menebas musuh di level yang sama. Pedang ada untuk manusia, dan pedang untuk menghancurkan orang. Gao Hai berkata begitu, dia tidak perlu menyembunyikan kekagumannya pada Lu Chen. Pisau Lan Suang ada di sini, bosnya ada di sini. Kekaguman Aisan pada Lu Chen tidak lebih lemah dari kekaguman Gao Hai, dan dia berkata dengan tegas, pisau bos bisa dihancurkan, tapi tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Kalian berdua bajingan, kalian hanya memiliki bos di hati kalian, dan kalian akan meledakkan bos kalian ke langit. Beiming Haohan berkata dengan marah, kekuatan tempur Lu Chen melampaui kata-kata, hebat. Tapi bagaimana iblis itu bisa memegang pisaunya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Hanya ada satu penjelasan, Taka Kaido. Keduanya, Beiming Haohan bertanya, iblis itu ditipu oleh bosnya. Gao Hai berkata dengan tegas, iblis pasti telah membayar mahal untuk mendapatkan pedang bos. Jika tidak, bos tidak akan pernah memberinya pedang. Apakah iblis begitu mudah untuk ditipu? Beiming Haohan tidak begitu mempercayainya. Ada penjelasan lain. Aosan menambahkan, iblis itu adalah bosnya sendiri, dan dia menipu dua iblis lainnya. Apakah Lu Chen ahli dalam menjebak setan? Beiming Haohan merasa sedikit geli. Bosku bukan hanya iblis jebakan, dia bahkan bisa menjebak manusia dan monster, bahkan binatang buas, selama dia masih hidup, dia bisa menjebak. Kata Gao Hai, Lu Chen ini menarik. Beiming Haohan mau tidak mau melihat ke kejauhan, dan matanya tertuju pada iblis dengan pedang, itu iblis klasik, dan dia juga memiliki iblis di tubuhnya. Bahkan jika Lu Chen dapat mengubah penampilannya, dia tidak bisa, tidak mengubah aura umat manusia. Dia tidak mungkin Lu Chen. Tiba-tiba, Beiming Haohan sedikit mengernyit, tapi, basis budidaya iblis itu adalah 1 yuan di alam abadi. Bukankah ini tepatnya basis budidaya Lu Chen? Mungkinkah dia benar-benar tepat? Ketika Beiming Haohan sangat bingung, ketiga iblis itu sepertinya tidak bisa setuju, dan mereka benar-benar mulai melakukannya. Iblis dengan pisau tiba-tiba menopang penglihatan ketiga naga itu, dan memimpin dalam menebas iblis lain. Saat pisaunya dipotong, ruang itu runtuh, kehampaannya hancur, dan bumi bergetar. Berat pisaunya seperti 1000 gunung yang menekan bagian atasnya, menyebabkan cekungan besar di tanah, retakan di tanah, membentang ribuan kaki. Ledakan, bilahnya menebas, menghancurkan kekuatan tinju, dan memotong iblis yang meninju hingga menjadi kepulan darah. Iblis berbentuk satu di alam pemurnian para dewa telah jatuh. Ketika Beiming Haohan melihat pemandangan ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengecil, dia terlalu terkejut untuk berbicara. Bukankah ketiga naga itu hanyalah penglihatan Lu Chen? Bukankah pisau itu persis dengan keterampilan tempur Lu Chen? Bukankah kekuatan tempur tertinggi Lu Chen untuk menebas musuh melintasi alam besar dengan 1 yuan di teras abadi dan 1 yuan di alam dewa? Dalam pertempuran sebelumnya di kota pertahanan, 3 penglihatan naga, keterampilan tempur yang menebas surga. Benar saja, dia bukan iblis, dia bosnya. Bos sudah kembali. Keduanya yang tinggi dan pendek menjadi bersemangat dalam sekejap. Apakah dia Lu Chen? Beiming Haohan membuka matanya lebar-lebar, merasa tidak bisa dipercaya. Apakah Lu Chen benar-benar memiliki alat penyamaran seperti itu? Bahkan bisa meniru energi sihir. Bagaimana seseorang bisa mempercayai hal ini? Namun, pisau es biru dan keterampilan tempur iblis, serta alam lain dan kekuatan tempur, serta penglihatan 3 naga yang ikonik, pada dasarnya berbeda dari Lu Shenzhen. Jika iblis itu bukan Lu Chen, terkutuklah dia. Di alam teras abadi, 1 yuan memotong alam dewa dan 1 bentuk. Ras manusia kita memiliki Lu Chen. Apakah ras iblis juga memiliki bakat seni bela diri yang begitu kuat? Visi kejeniusan iblis. Aku melihatnya di pertempuran terakhir. Aku juga pernah melihatnya,
ini adalah visi Lu Chen tentang tiga naga. Tetapi iblis itu bukanlah Lu Chen, bagaimana dia bisa memiliki penglihatan tentang tiga naga, dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu besar. Tidak ada keajaiban di dunia ini, mungkin ras iblis juga merupakan seniman bela diri yang persis seperti Lu Chen. Mungkin, iblis itu adalah Lu Chen yang berpura-pura. Sungguh sebuah misteri. Banyak murid Beiming berbicara seperti ini, semua orang terkejut dan bingung. Ayo kita keluar, menemui bos. Gao Hai dan Ai San hendak keluar, tapi mereka ditahan oleh Beiming Haohan. Kalian semua tetap di sini untukku, jangan bergerak. Jika dia adalah Lu Chen, dia akan membunuh iblis yang tersisa dan kembali dengan selamat, jadi kamu tidak perlu khawatir. Beiming Haohan melihat ke kejauhan, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Orang kuat dari klan iblis akan datang. Ledakan, 10 mil jauhnya, terdengar suara keras lainnya. Setan terakhir dipotong oleh pisau Lansuang dan mati di tempat. Dua iblis kuat yang berada dalam kondisi dewa pemurnian yang sama mencegat Lu Chen, dan awalnya ingin menangkap Lu Chen kembali hidup-hidup. Sangat disayangkan kedua orang ini tidak mengetahui detail Lu Chen, dan membuat kesalahan fatal, yaitu, mereka tidak menganggap serius Lu Chen. Keduanya kuat di alam dewa pemurnian, sedangkan Lu Chen hanya satu di alam keabadian, bagaimana mereka tidak meremehkan musuh. Kecerobohan mereka dan kurangnya persiapan untuk berperanglah yang menyebabkan mereka semua dipenggal oleh Lu Chen. Ketika Lu Chen menebas pedang pertama, memenggal kepala orang kuat iblis pertama, dan segera meminum air suci, meminum pil, dan mati-matian mengulur waktu untuk pulih, orang kuat iblis lainnya masih shock atas kematian komplotannya, untuk beberapa saat dan tidak bereaksi. Ketika Lu Chen pulih, hari kiamat pembangkit tenaga iblis lainnya akan datang secara alami. Lu Chen memenggal dua iblis kuat, dan segera lari ke tanah dan mengubah wajahnya. Ada ribuan mata yang diproyeksikan dari pos terdepan, dan dia tidak ingin kembali ke wajah umat manusia di depan umum. Pedang panjang dan skill bertarungku telah terungkap, penyamarannya mungkin tidak bisa disembunyikan dari murid-murid Beiming itu, tapi proses mengubah penampilan, lebih baik tidak diekspos ke publik, simpanlah jika bisa, agar Anda memiliki ruang untuk bermanuver. Hei, iblis itu sudah pergi. Dia melarikan diri. Kami telah meraih kemenangan penuh, apalagi yang akan kami lakukan? Mungkin pergi. Apa yang dia coba lakukan? Ini benar-benar membingungkan. Murid-murid Beiming itu banyak berbicara, dan sulit memahami gerakan iblis itu. Sesaat kemudian, orang lain muncul di tanah. Orang itu mengenakan jubah Suantian, dengan wajah tampan dan alis pedang, itu adalah Lu Chen. Orang itu, adalah Lu Chen. Itu dia. Dalam pertempuran kota pertahanan, dia membalikkan keadaan dan mengalahkan medan perang teras abadi sendirian. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, aku masih akan mengenalinya. Kalau begitu iblis tadi adalah dia. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Iblis menghilang, dan kemudian Lu Chen muncul, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Bagaimana jika kamu tidak dapat memahaminya? Jangan mengarang otak babimu, kamu tidak akan bisa mengarang apapun jika kamu berbaikan lagi. Sebaiknya kau potong kepalamu, percuma saja menjaga kepalamu. Banyak murid Beiming mulai berdiskusi lagi. Beberapa orang yakin bahwa iblis itu adalah Lu Chen, ada pula yang tidak yakin apakah Lu Chen adalah iblis, bahkan ada yang memperdebatkannya. Teknik penyamaran bos sangat kuat, bahkan energi sihirnya pun bisa ditiru. Saya diyakinkan oleh Gao Hai. Di masa depan, saya akan memuja bos sebagai guru saya, dan saya akan mempelajari teknik penyamaran ini. Untuk apa kamu belajar? Dicampur ke dalam penyihir gelembung ras iblis. Salah, aku disebut bunga halus yang menghancurkan musuh. Orang tua mesum, jangan pernah mengubah sifatmu. Ini obsesiku, pengejaran hidupku. Mengejar adikmu itu mesum. Suatu hari, kamu pasti akan mati karena kata ini. Cih, aku hanya menghancurkan bunga musuh, tidak berbahaya bagi keluargaku sendiri, jadi cepatlah. Jangan lakukan ini pada ras roh. Ras roh adalah sekutu ras manusia, dan ada 10 pelayan cantik di samping bosnya. Jangan mengambil keputusan, atau aku akan menjadi orang pertama yang mengampunimu. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak akan mengabaikan situasi umum dan terlibat dalam perlombaan roh. Selain itu, aku hanya menyukai bunga musuh yang tampak aneh itu, penyihir, dan hantu wanita itu sangat cantik. Roh itu ras sangat mirip dengan ras manusia,
mereka tidak berbeda dengan ras manusia, dan mereka sama sekali tidak membangkitkan minatku. Duo jangkung dan pendek juga mengobrol tanpa henti. Tapi saat ini, jauh di langit, api berkobar, dan ledakan mengguncang seluruh sarang iblis. Sesosok datang dengan cepat, melihat ke tanah, melihat mayat dua setan, dan sangat marah. Itu iblis yang kuat, itu adalah Yan Tuo. Kedua penjaga yang mengejar Lucky terbunuh, tapi Lucky tidak terlihat. Yan Tuo tidak marah, dan akan ada hantu jika ada asap dari Kikiao. Lucky menghilang, tetapi ada seorang pejuang manusia yang melarikan diri di depan, dan dia akan lari ke pos perbatasan umat manusia. Yan Tuo tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera membuka tangannya, melepaskan mesin Qi, mengunci prajurit manusia. Pejuang manusia itu tidak lain adalah Lu Chen. Lu Chen merasakan ada energi iblis yang kuat datang, dan segera bergegas menuju murid Beiming. Tapi sayangnya Yan Tuo datang terlalu cepat, dan kunci energi yang kuat dari tingkat terhormat tidak hanya mencegahnya berlari ke depan, tetapi juga memaksanya untuk berlari ke depan, tubuh berbalik. Itu kamu. Yan Tuo tercengang saat melihat wajah Lu Chen. Ini aku. Lu Chen tenang dan tenang, memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari iblis tua ini. Kamu adalah kebanggaan umat manusia. Yan Tuo tersenyum dingin, dan kemudian wajahnya menjadi galak. Apakah kamu membunuh kedua bawahanku? Tidak, Lu Chen menyangkalnya. Siapa yang membunuhnya? Yan Tuo mengerutkan kening, dan terus bertanya. Tiga iblis bergegas ke sini sekarang, dan kemudian mereka bertarung. Kekuatan tempur satu iblis sangat tidak normal. Satu mengalahkan dua dan memenggal kepala mereka. Lu Chen tidak tersipu, tidak bisa bernapas, dan menceritakan kisah itu kepada Yan Tuo dengan serius. Di mana setan itu? Yan Tuo bertanya. Lari, kata Lu Chen. Kamu mau pergi kemana? Yan Tuo bertanya lagi. Hilang? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Lu Chen mengangkat bahu.